Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV langsung terkait dengan Parade Senja yang sesaat lagi akan dilangsungkan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Saudara, ini adalah visual terkini langsung dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah, di mana sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk mengikuti Parade Senja yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di layar kaca Anda tampak terlihat sejumlah kepala daerah sedang bersiap untuk mengikuti Parade Senja yang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan dijadwalkan, saudara, selain dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Parade Senja juga akan diikuti oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo serta Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan data yang dihimpun ataupun disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, setidaknya peserta retret kepala daerah sejauh ini ada 494 kepala daerah, juga 477 wakil kepala daerah yang kini sudah bergabung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Persiapan Parade Senja akan berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan akan dihadiri langsung oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dan untuk memaknai apa yang diinginkan ataupun diharapkan dengan diundangnya Presiden terdahulu dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, kita akan membahasnya bersama Dede Prayudi, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan dan juga pengamat politik. Sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi, Mas Dede, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya ke Mas Dede. Mas Dede, ini sudah dipastikan ya Pak SBY dan Pak Jokowi akan ikut mendampingi Pak Prabowo dalam memimpin Parade Senja? Ya, jadi tadi pagi sewaktu saya baru saja sampai ya di Akmil ya, karena saya tidak stay di tenda ya, tidak seperti para kepala daerah. Itu kami sudah mendengar informasi bahwa Presiden Jokowi sedang merapat, artinya sudah on the way ke Akmil. Lalu juga kami mendengar informasi bahwa Presiden SBY ya juga sedang merapat. Artinya di sini Presiden ke-7, Presiden ke-6 dan bersama Presiden kita saat ini, Presiden ke-8 itu Pak Prabowo Subianto, itu akan bersama-sama nanti akan berada di acara Parade Senja ya, yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Jadi ya dapat saya konfirmasi bahwa Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 menghadiri Parade Senja. Oke, kalau Mbak Puan Maharani akan dipastikan hadir juga atau seperti apa? Kabarnya akan hadir? Iya, sampai dengan saat ini kami dengar kabar itu, tapi ini sesuatu yang belum dapat kami konfirmasi, Mbak. Gitu. Jadi kabar itu sudah kami dengar ya. Tentu besar harapan kami untuk Ketua DPR kita, Mbak Puan Maharani juga turut hadir ya bersama Pak Presiden Prabowo Subianto. Mas Adi, kalau dilihat dengan cara komunikasi Pak Prabowo mengundang dan juga melibatkan presiden-presiden sebelumnya, ada Pak Jokowi dan juga Pak SBY, apa sih sebenarnya yang ingin diharapkan atau ingin disampaikan Pak Prabowo ini? Ya, saya kira dua hal. Pertama, Prabowo Subianto itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa untuk membangun bangsa dan negara ini tentu butuh kerja kolektif ya. Itu yang kemudian sebenarnya sering disebutkan oleh Prabowo, bahwa pemimpin-pemimpin terdahulu, apapun yang sudah diperbuat, mantan-mantan presiden terdahulu, apa saja yang sudah dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, itu harus dihargai dan dihormati. Jadi tidak mengherankan kalau sebenarnya dalam begitu banyak event, mantan-mantan presiden di Republik Indonesia itu kan selalu diikut-sertakan oleh Prabowo. Bukan hanya dalam konteks Parade Senja kali ini misalnya. Kemarin misalnya dalam peluncuran Danantara, kemudian acara-acara penting yang lain juga Prabowo Subianto selalu menyertakan mantan-mantan
Pak Presiden di Republik Indonesia. Meski pada saat yang bersamaan, publik selalu bertanya-tanya, di Oke, manakah Mas Adi, mohon maaf, kami agak kurang terdengar suara Anda. Kami akan coba memperbaiki sinyal terlebih dahulu. Mas Adi, boleh diperbaiki? Ya, saya kira di situ, Mbak Cynthia, saya menganggap Prabowo Subianto itu ingin menegaskan bahwa membangun bangsa itu memang butuh kontribusi dari semua pihak. Betul bahwa Prabowo itu adalah sebagai presiden di Republik Indonesia, tapi secara prinsip mantan-mantan presiden terdahulu itu adalah sosok yang juga perlu dimintai pendapat dan masukannya, tentu untuk membangun kebersamaan di masa-masa yang akan datang. Oke. Tapi harus kita akui ya, salah satu yang selalu menjadi pertanyaan publik, mantan presiden Republik Indonesia, Bu Megawati Soekarno Putri dalam berbagai event kesempatan tidak pernah bersama dengan mantan-mantan presiden yang lainnya. Mas Dede, sebenarnya Pak Prabowo sempat tidak sih bertutur atau menyampaikan secara secara langsung kepada teman-teman di kantor komunikasi kepresidenan maksud dan tujuannya untuk mengundang dan juga melibatkan kan ya? Karena Pak SBY juga memberikan materi gitu. Apa maksud dan tujuannya? Sebenarnya ada dua, Mbak. Jadi yang pertama itu adalah alasan strategis ya. Kita sama-sama tahu bahwa Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tentu saja sudah menjadi tokoh bangsa ya. Artinya mereka memiliki pengalaman yang sangat komplit, pengalaman yang sangat lengkap, bagus ya menghadapi berbagai tantangan ya, baik itu nasional ya, internasional bahkan ya, di dalam memimpin bangsa ini. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah alasan politis. Jadi Presiden Prabowo selalu mengatakan bahwa mustahil ya negara ini bisa melaju tumbuh 8% atau akan menjadi negara maju pada saatnya nanti Indonesia Emas 2045 tanpa kesatuan nasional, tanpa persatuan di antara para elit politiknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Presiden Prabowo itu selalu menegaskan pentingnya stabilitas nasional, pentingnya persatuan para elit, pentingnya kesatuan nasional. Jadi inilah yang sebenarnya sedang kita saksikan. Jadi alasan strategis yaitu dua tokoh Presiden ke-6 dan 7 ini adalah tokoh yang berpengalaman, selalu diminta advice oleh Presiden Prabowo, itu betul seperti kata Mas Adi tadi. Lalu yang kedua adalah alasan politis, yaitu terkait dengan stabilitas dan persatuan para elit nasional. Demikian, Mbak. Mas Adi, kalau disebut ada dua alasan penting kenapa Pak Prabowo mengundang presiden terdahulu, strategis dan juga alasan politis. Apakah melalui kedua alasan penting ini mampu menyelaraskan visi misi yang dituangkan atau diinginkan oleh Pak Prabowo? Ya, saya kira memang secara prinsip ya, Prabowo Subianto itu sepertinya memang menganut mazhab yang disebut dengan zero enemy. Dalam konteks zero enemy itu adalah stabilitas politik, kerjasama politik menjadi kunci segala-galanya. Itu artinya apa? Semua eksperimenen politik, semua partai politik, semua orang-orang penting di negara kita itu diajak untuk berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagaimana pertumbuhan ekonomi, menghilangkan kemiskinan, ya bagaimana soal pengangguran juga bisa dihilangkan. Itu akan selesai di kemudian hari. Karena